Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ya. Ya, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Masih semangat? Semangat. Ustazah juga semangat. Kalian harus lebih semangat karena lebih muda dari Ustazah ya. Energinya masih banyak banget. Nanti kalian di sini pasti ngantuk, ya enggak? Nanti di asrama ngantuk enggak? Enggak. Ya itu wajar. Dulu Ustazah juga kayak gitu. Oke, kita masuk materi yang terakhir yaitu kisah Nabi Ibrahim. Kenapa sih kok Nabi Ibrahim? Kayak gitu. Semua nabi itu perlu kita teladani ya, perlu kita teladani. Tetapi untuk kalian kelas 7 ini materinya itu untuk mempelajari Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa itu Nabi Ibrahim? Ya nabinya kita ya. Nabi Ibrahim nabinya kita. Nabi Ibrahim lahir tahun berapa? 295 SM sebelum Masehi. Nabi Ibrahim itu nabi yang keberapa? Ya, ada yang tahu? Ayo dihitung dulu. Nabi yang ke-6. Nabi yang ke-6. Yang pertama siapa? Adam. Yang terakhir? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau kita keturunan Nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi terakhir ya. Walaupun memang kita itu dulu itu ada karena siapa? Cerita di Islam Nabi Adam ya. Ceritanya Nabi Adam sama Siti Hawa gitu. Karena memang sudah ditakdirkan ya Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintahnya. Nah, maka diturunkan ke bumi gitu. Setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi? Tidak ada. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Kita pengikutnya Nabi Muhammad. Semua nabi itu mempunyai pengikut ya, masing-masing gitu. Jadi nanti ketika mungkin ada mendengar berita-berita, wah ini pengikutnya setelah Nabi Muhammad, itu sama sekali tidak benar. Karena nabi yang terakhir hanya Nabi Muhammad. Selanjutnya, Nabi Ibrahim itu nabi ke-6. Ya, Nabi Ibrahim itu juga termasuk apa? Dalam kategori apa? Ya itu jelas Rasul. Dijuluki apa? Ulul. Ya betul. Itu termasuk masuk ya ke dalam deretan ulul azmi. Nah itu. Yang kedua. Nah itu. Nabi, Rasul, ulul azmi yang kedua. Kita masuk. Nah, sejarahnya bagaimana, secara detailnya bagaimana, kalian bisa cari-cari sendiri, baca-baca sendiri di situ. Nah, kita ini ambil poin-poinnya saja. Itu selanjutnya langsung ke halaman 61. Nah, halaman 61. Di dalam kalau kalian belajar tentang kitab tauhid ya,
karena memang di sini tidak diajarkan, itu ada cerita Nabi Ibrahim, itu di situ lengkap ya ceritanya gitu. Nah, di sini coba. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan apa sih? Ada yang tahu, ada yang pernah dengar enggak? Nabi Ibrahim mujizatnya apa? Hah? Iya betul, tidak hangus dibakar oleh api. Nah ini poin-poinnya ya, yang penting. Maksudnya tidak hangus, iya dibakar oleh Nabi. Itu banyak sekali cerita, oleh api. Banyak sekali ya cerita tentang Nabi Ibrahim. Nah itu salah satunya di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Nah, di situ pada masa Nabi Ibrahim, kebanyakan rakyat di Mesopotamia, sekarang Irak. Nah, dulu itu namanya itu, di garis bawahi itu penting. Sekarang Irak, dulu itu Mesopotamia. Beragama politeisme, yaitu menyembah lebih dari satu Tuhan. Padahal itu Tuhan ada berapa? Ada satu. Dulu ketika zaman Nabi Ibrahim itu, di Irak itu masih agamanya itu mereka percaya menyembah lebih dari satu Tuhan. Apa aja coba di situ menyembah apa aja? Ya, merupakan salah satu berhala yang paling penting. Nah itu ada bulan, ada bintang, ada matahari. Itu yang menjadi objek utama mereka untuk menyembah. Nah itu karenanya apa? Astronomi merupakan bidang yang sangat penting. Jadi mereka sembahlah. Selain Allah itu mereka menyembah bulan, bintang, matahari. Nah itu. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim sering melihat ayahnya melawan ritual menyembah berhala-berhala. Di sisi lain, sang ayah, Azar, bahkan membuat patung-patung sebagai gambaran dari para dewa-dewa. Jadi dulu ayahnya Nabi Ibrahim itu sering membuat patung, ya. Jadi patung kayak gambaran-gambaran dewa, yaitu tadi dewa ini, dewa itu. Untuk apa? Di situ untuk dijual dan dijadikan sesembahan. Dulu itu umat Quraisy ya, Quraisy itu menyembah berhala, kan itu bahkan disebutkan berhala yang paling besar itu ada apa aja ya? Itu yang dulu Lata, betul itu yang paling besar. Disinilah nalar dan logika Nabi Ibrahim mulai berjalan dan berontak. Dia pun mencoba mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Nah itu ketika Nabi Ibrahim melihat ayahnya seperti itu, jadi terfikirlah di sini ya, terfikir ini harus dicari tahu kayak gitu. Ini salah kayak gini. Ini apa sih penyebabnya kok patung-patung dibuat sendiri lalu disembah sendiri? Kan itu nggak masuk akal ya. Nah gitu. Itu ceritanya. Lalu masa dakwah Nabi Ibrahim. Nah, itu di situ ada juga ceritanya Nabi Ibrahim itu di situ tadi dilanjutkan memiliki akal untuk menghancurkan berhala-berhala. Beliau menghancurkan dengan sebuah kapak. Nah, itu kalau kalian ada kayaknya ilustrasi filmnya itu ada kayaknya. Lalu menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak tersebut di kalung. Nah, di kalung jadi disisakan satu yang tidak dihancurkan, itu disisakan satu, lalu kapaknya dikalungkan di berhala yang paling besar itu. Nah, itu untuk apa sih? Nah, Raja Namrud. Nah, setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, kan jadi mengetahui, lihat itu Raja Namrud itu zaman dulu itu raja yang luar biasa ya, menyembah berhala gitu dan lain sebagainya. Biar marah gitu melihat berhala tersebut gitu. Raja langsung menuduhlah Nabi Ibrahim sebagai pelakunya karena raja tahu bahwa Nabi Ibrahim itu tidak suka dengan apa? Dengan berhala-berhala tersebut. Nah, itu bisa nanti kalian sendiri ya dilanjutkan itu. Raja Namrud marah lalu untuk membakar beliau hidup-hidup. Nah, itu sejarah kenapa Nabi Ibrahim dibakar itu kayak gitu. Raja Namrud itu marah ya sama Nabi Ibrahim lalu menyuruh rakyatnya untuk membakar hidup-hidup. Tetapi apa? Wallahu a'lam, mujizat Allah tidak hangus dibakar oleh api, bahkan utuh kayak gitu. Lalu apa poin berikutnya yang keempat? Itu Nabi Ibrahim diuji untuk mengorbankan anaknya. Nah, itu tadi.
untuk membunuh anak laki-lakinya. Dibunuh oleh siapa lagi kalau bukan Raja Namrud, karena pada masanya Nabi Ibrahim itu Raja Namrud lah yang berkesinambungan ya dengan Nabi Ibrahim itu. Selanjutnya keteladanan. Nah ini semua nabi, semua rasul itu wajib kita teladani. Ada sendiri-sendiri keteladanannya. Nah itu di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim. Selain beliau nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah, itu kekasih Allah ya. Nabi Ibrahim Khalilullah, kasih Allah, juga disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Walaupun bukan nabi yang pertama, tetapi dijuluki, dikasih sebutan yaitu tadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi sesudah beliau adalah nabi zuriyahnya, keturunannya nabi Bani Israel, Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, dan seterusnya. Itu selanjutnya langsung bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim. Nah ini yang perlu kalian jalankan, kalian teladani. Apa aja sih? Nah ini bentuk keteladannya yang pertama, keteladanan mentaati perintah Allah sama sekali ya. Ini istiqomah, tidak goyah, percaya terus sama Allah kayak gitu. Yang lain keluarganya menyembah berhala, tapi dia tidak ya, tetap beriman kepada Allah kayak gitu. Istiqomahnya kuat ya. Nah itu yang perlu kita taati sampai sekarang dalam apapun itu, dalam menjalankan dakwahnya di tempat lainnya. Jadi nanti mungkin ketika kalian lagi dakwah itu banyak ya bentuknya. Misal kalian lagi ngajar pun itu dakwah, lagi ngajarin siapa itu dakwah namanya. Nanti kalau kalian mendapat kesulitan, tantangan apa, kalian harus kuat ya, harus istiqomah terus dengan pendirian kalian. Nah itu salah satu bentuk teladan dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, keteladanan keberanian ketika ingin mereformasi, merubah masyarakatnya. Nah itu berani banget Nabi Ibrahim untuk menjalankan firasat ya, hatinya untuk menghancurkan berhala itu kayak gitu. Kalian ambil dari sini beraninya ya. Jadi mumpung kalian masih duduk di bangku SMP atau MTS, dengan apa sih caranya? Nah kalian tidak malu ya ketika mungkin ada yang ditanyakan saja, jangan malu ditanyakan, suruh maju ke depan. Itu bentuk berani-berani yang kecil yang memang kalian bisa melakukannya kayak gitu. Nah itu teladan dari Nabi Ibrahim kayak gitu. Ada yang mau menambahkan, mungkin tahu cerita tentang Nabi Ibrahim? Sebelumnya sudah pernah mendengar? Sudah, saya yakin kalian sudah pernah mendengar cerita nabi-nabi ya, keteladanan nabi. Nah ini di sini itu dikutip sedikit ya tentang cerita Nabi Ibrahim. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Sudah jam 8:30. Ya mungkin Ustazah cukupkan sekian ya. Ini materinya sudah habis ya. Besok kan UAS. Nah besok UAS silakan kalian pelajari dari awal. Dari Asmaul Husna sampai Nabi Ibrahim. Sampai bab kelima. 1-5 silakan kalian pelajari. Pasti nanti bakal keluar ya. Walaupun gak semuanya. Itu pesan dari Ustazah. Kalau tidak ada, Ustazah cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ya Ustazah. Wa iya punah.